Intinya adalah tentang usratul islamiyah, rumah tangga yang islami. Min alamati sa'adah, di antara tanda-tanda kebaikan dan kebahagiaan yang Allah berikan kepada hambanya, yang pertama adalah hamba tersebut diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang terbesar yang tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang hambanya. Contohnya Nabi Nuh, istri dan anaknya kafir dan ingkar. Nabi Lut, istrinya kafir dan ingkar. Nabi Ibrahim, bapaknya, ayahnya kafir dan ingkar. Paman Rasulullah diminta oleh Rasul dengan mengatakan kalimat yang pendek tapi baginya surga pun tak terucap. Kul ya ami la ilaha illallah. Paman katakan la ilaha illallah, dan tentunya dengan ucapan itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu pun tak terucap. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ini bukan siapa-siapa. Kita keponakan Rasul juga enggak, tapi Allah kasih hidayah. Maka petunjuk hidayah yang Allah berikan kepada kita ini hendaknya betul-betul kita jaga, kita rawat, kita pelihara, kita pertahankan hingga hembusan nafas yang paling akhirnya. Wala ta'mutuna illa wa antum muslimun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Kemudian orang yang diberi hidayah diberi kebahagiaan oleh Allah itu apa? Yaitu diberi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Dan Rasul mengajarkan kepada kita, terutama setiap habis sholat subuh, jangan lupa untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, dan amal ibadah yang diterima. Termasuk alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan yang Allah berikan adalah rizqan halalan thayyiban, rezeki yang baik dan halal. Makanya Bapak Ibu, lebih baik putra putrinya, anak-anaknya kerja di satu tempat, pabrik kah, PT kah, kantor, keluar kantor, tak ada di mana saja. Yang penting pastikan halal dan berkah. Soal setiap bulannya upah honor gajinya 9 juta halal, itu lebih baik daripada anak Bapak Ibu kerja di satu tempat cuma 2 juta haram lagi. Nauzubillah min dzalik. Mending yang 9 juta halal daripada yang 2 juta haram. Betul? Nah, kemudian di antara alamatus sa'adah, yaitu tanda kebahagiaan yang Allah berikan kepada hamba adalah yaitu memiliki rumah tangga yang islami, usratul islamiyah, rumah tangga yang islami. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu jamaah sekalian, tipe rumah tangga ada 4. Macam rumah tangga itu ada 4. Yang pertama, rumah tangga yang suaminya baik, istrinya nggak baik. Ada nggak? Rumah tangganya Nabi Nuh, rumah tangganya Nabi Lut. Siapa istrinya Nabi Lut? Istrinya Nabi Lut adalah Bulut. Istrinya Nabi Lut adalah Bulut. Istrinya Nabi Nuh, astagfirullah. Ini rumah tangga yang suaminya baik, istrinya nggak baik. Yang kedua kebalikannya, istrinya baik, suaminya nggak baik. Rumah tangganya Ibunda Asia dengan Fir'aun. Dan ini sekaligus memberikan jawaban wanita yang mengatakan, kita mah istri mah tergantung suami. Bodoh. Itu contohnya Ibunda Asia, suaminya Fir'aun, zalim, melakukan kejahatan, kesyirikan, dia nggak mengikuti kok. Jadi nggak benar tuh. Ya, surga katut, neraka nunut. Kalau diajak suami ke surga, ya. Tapi kalau suami mengajak ke neraka, nehi. Mestinya begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, rumah tangga yang suaminya buruk, istrinya juga buruk. Rumah tangganya
Nah, kalau di pewayangan itu rumah tangganya Minak Jinggo. Tapi kalau dalam Al-Quran rumah tangganya Abu Lahab. Suaminya jahat, istrinya juga jahat. Kita berlindung kepada Allah dari yang 1, 2, dan 3 ini. Maka apa? Yang keempat adalah rumah tangga yang islami, yang suaminya baik, istrinya baik, yang suaminya salih, istrinya salihah. Yang bagaimana rumah tangga yang islami ini? Nah, inilah yang perlu kita pelajari. Walaupun kita sudah ada di alam ini sudah ini nasihat sebetulnya lebih khusus untuk pengantin baru, baik yang baru 35 tahun ya, atau 37 tahun atau 30 tahun atau 20 tahun, tetap baru ya. Nah, rumah tangga yang Islam ini adalah satu rahmat yang besar. Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat yang saya bacakan ini biasanya sering kita dengar memang di acara pernikahan. Surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah adalah Allah pasangkan ya, laki dengan perempuan. Bukan perempuan dengan perempuan, bukan laki dengan laki, itu enggak sepasang. Ya. Dari sama jenisnya. Ya. Makanya kalau ada laki kok senang dengan laki, perempuan senang dengan perempuan, ini apa namanya? Ini namanya saraf. Ya. Rusak ini orang seperti ini. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Berpasangan itu ya, contohnya kalau tangan ada tangan kanan, ada tangan kiri. Bapak Ibu pakai sendal saja kalau kanan semua gimana? Nah, makanya berpasang-pasangan. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kok kita menikah? Kenapa kok kita menikah? Karena menikah itu adalah merupakan hajatnya, fitrahnya manusia membutuhkan. Dan dengan menikah itu Allah akan berikan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Amin, gitu dong. Lama banget sih, harus diapa-apain dulu, Masya Allah. Ya, kan begitu ayatnya. Dengan menikah itu Allah akan berikan kebaikan, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Berarti kata kunci pernikahan adalah 2. Ya, ini mohon maaf nih karena waktunya pendek ini ya. Jadi saya singkat-singkat saja nih Ustaz, Afan ini. Ya, materinya jadi simpel saja. Terlalu panjang nanti. Jadi kata kunci pernikahan itu 2. As-sa'adah wal barakah. As-sa'adah wal barakah. Kunci pernikahan itu dalam Islam 2 saja, bahagia dan berkah. Masya Allah. Untuk apa nikah kalau nggak bahagia? Untuk apa menikah kalau nggak berkah? Maka jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Capek. Untuk apa mempertahankan sesuatu yang nggak perlu dipertahankan? Kalau orang Batak bilang holong mido arsaku. Ada yang dari Batak di sini? Ada nggak yang dari Batak? Nah, amanlah kalau gitu. Astagfirullah. Holong mido arsaku. Bertepuk sebelah tangan. Semakin ku cintai, semakin sakit hatiku. Jangan pernah kau cintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah jadi tinggal kau. Jangan pertahankan ya sesuatu yang nggak perlu dipertahankan.
Kenapa? Karena hidup ini pilihan, mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau sakit, mau susah atau bahagia, mau begitu-gitu saja atau berubah, tergantung kita minta kepada Allah. Maka jangan pernah ragu melakukan yang benar, dan jangan pernah ragu untuk melepaskan yang tidak membawa satu harapan kebaikan. Itu prinsip. Ya. Nah, yang keempat tadi kita bicaranya adalah rumah tangga yang islami. Suaminya baik, istrinya baik. Ibadah yang terpanjang, ibadah yang terlama itu adalah ibadah pernikahan. Salah potong rambut nyesel sesaat. Salah pilih pendamping hidup, nyeselnya seumur hidup jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Makanya mohon maaf Bu, kalau ada seorang istri mengatakan suamiku adalah segala-galanya, ini bisa syirik. Karena yang segala-galanya itu adalah Allah. Buktinya berapa banyak wanita, mohon maaf, yang ketika suaminya meninggal dia tetap sehat kok. Kalau suami adalah segala-galanya, berarti kan kalau suami meninggal habislah dia. Tapi berapa banyak wanita yang suaminya meninggal, dia bisa mengembangkan bisnisnya, bisa mengembangkan ilmunya, dia makin sehat, bahkan pipinya aja makin tembem. Karena dia bergantungnya kepada Allah. Ada juga seorang laki-laki terlalu mencintai istrinya, istrinya meninggal dia malah stres. Jangan kenceng-kenceng. Astagfirullahaladzim. Nah, ketika kita sudah menginginkan rumah tangga yang islami, kata kuncinya tadi ada as-sa'adah wal barakah, bahagia dan berkah. Bagaimana kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan? Ini kuncinya, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'ada fi hayatina illa bil Qur'an. La sa'ada fi hayatina illa bil Qur'an. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran. Karena siapa yang dia berbicaranya sesuai dengan Al-Quran, pasti akan mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman, pada tauhid, amar ma'ruf nahi munkar, zikrullah. Siapa yang dia betul-betul membina rumah tangganya, mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah, mengikuti Al-Quran, maka akan terwujudlah rumah tangga yang samarah, bukan samawa. Kalau samawa apa? Sakinah mawadah wah. Yang benar samarah, sakinah mawadah warahmah. Yang bagaimana? Yang suaminya baik, yang istrinya baik. Insya Allah di sini saya perhatikan ini, insya Allah hamba-hamba Allah yang semuanya suami istri yang baik, solih solihah. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, nggak pernah marah-marah, nggak pernah nyakitin anak mertua. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi siapa yang dia ngikutin Al-Quran, pasti dia akan bahagia. Jadi kalau ada hari ini rumah tangganya yang goncang karena nggak ngikutin Quran, kata-kata Nabi, baiti jannati, rumahku surgaku, itu harus ada upaya Bapak Ibu. Makanya setiap muslim muslimah, suami istri yang ketika dia berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau laki-laki yang berdoa ini, maka dia minta kepada Allah,
agar dia bisa menjadi suami yang baik, suami yang solih, menjadi al-qawam, rijalu qawamun 'ala nisa, yaitu pemimpin yang bisa membawa dirinya dan keluarganya pada kebaikan dan surganya Allah. Kalau yang doa ini adalah seorang istri, seorang wanita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, maka dia meminta kepada Allah agar dia bisa menjadi istri yang solihah. Ibu udah lama jadi istri. Saya mau tanya, sudah kan ibu kan sudah lama jadi istri. Apa sih artinya istri? Apa bu istri itu? Pendamping suami. Lah kalau suami pendamping istri, gurmolak malik tok itu. Nih istri ternyata makna kepanjangannya istri, makna kepanjangan dari istri ingin selamat terus rajin ibadah. Setuju Pak? Istri ingin selamat terus rajin ibadah. Ibu nggak pengen ngerti suami. Kalau suami apa? Suami makna kepanjangan selalu usaha agar membahagiakan istri. Setuju bu? Kebangetan nggak setuju? Dari ini saja, istri ingin selamat terus rajin ibadah, suami selalu usaha agar membahagiakan istri. Dari ini saja, kalau ini terwujud, masya Allah. Ya, makanya ya, kalau zaman dulu itu ungkapan suami istri itu apa ya? Harmonis, menyenangkan. Kalau udah lama nggak ketemu karena mungkin keluar kota karena ada tugas, begitu dia ketemu apa? Sambutlah tanganku ini, katanya begitu. Istri salihah zaman dulu kalau keluar rumah, bu, istri salihah zaman dulu kalau keluar rumah itu dia suaminya mau bekerja kah, mau bertugas kah, atau mau melakukan satu kebaikan, dia antarkan suaminya sampai pintu depan rumah atau halaman rumah. Istri salihah zaman dulu. Gimana? Sabar, belum selesai ceritanya. Yang menarik gimana? Nah ini yang menariknya. Yang dikatakan oleh istri salihah zaman dulu apa bu? Ini yang menarik pak. Hai sayangku, hai suamiku, ingat Allah. Sayangku, suamiku, ingat Allah. Perhatikan ibadahmu. Cari nafkah rezeki yang baik dan halal. Aku dan anak-anak rela tahan lapar daripada kau pulang membawa rezeki yang haram, dan aku selalu menanti kehadiranmu say. Istri solihah zaman dulu. Ya zaman sekarang ibu lah pelakunya. Ma berangkat ya, ya hati-hati. Assalamualaikum, salam, buat duit yang banyak. Astagfirullahaladzim. Gak begitu sih. Astagfirullah. Ibadah yang terlama, ibadah yang terpanjang, ibadah yang paling kompleks adalah menikah, berumah tangga. Karena kaitannya dengan sholat, kaitannya dengan hati, kaitannya dengan rezeki, kaitannya dengan anak, kaitannya dengan waktu, kaitannya dengan syukur, kaitannya dengan kesabaran, kaitannya dengan keberkahan. Itu adanya dalam ibadah rumah tangga. Nabi menjelaskan untuk wanita yang solihah, istri yang solihah itu dipandang menyenangkan, diperintah taat, ditinggal amanah. Maka kalau ada seorang laki-laki, seorang suami kok punya istri, mohon maaf, udah kurang cantik, judes, cerewet, bawel, nyinyir, musibah banget itu. Ya.
Nah sekarang landasannya apa? Rumah tangga yang Islam itu landasannya paling tidak ada 5 pilar yang harus dipenuhi. Tadi saya menyinggung la sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Al-Quran itu jumlahnya 30 juz, 114 surat. Ayatnya ada berapa? 6.000? Jangan jawab 6.666. Kalau Bapak Ibu jawab itu berarti Bapak Ibu korban katanya, belum pernah meneliti dan menghitung sendiri. Ternyata kalau dihitung dengan teliti hanya 6.236 ayat. Dan ini adalah ternyata yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Dari 6.236 ayat yang menjelaskan tentang keimanan, akidah dan tauhid tidak kurang mencapai 3.000 ayat. Seperti perjodohan, rezeki, kematian. Bisanya kita hari ini melazimkan sholat subuh berjamaah, salah satunya adalah rahmat dari Allah. Bukan karena mandi, bukan karena sehat, tapi karena rahmat Allah. Begitu juga mengenai jodoh, begitu juga mengenai rezeki, begitu juga mengenai ajal kematian. Contoh rezeki, mohon maaf, kalau ini dibaratkan roti, kue, Bapak Ibu sudah mau makan tinggal lep, anaknya, cucunya minta, kita kasih nggak? Berarti rezeki siapa? Sudah dipegang saja lepas, karena bukan rezeki untuk kita kok. Makanya sesuatu yang sudah lepas dari kita nggak usah dirisaukan. Termasuk ada ungkapan menarik orang yang nggak bersyukur itu apa? Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Ini orang masalah. Termasuk dosa ketika seorang suami atau seorang istri dia sudah menikah dan ini menyebabkan tidak diberikan kebahagiaan dan keberkahan apa? Dia sudah menikah walaupun lama, istrinya mungkin tidak tahu, suaminya mungkin tidak tahu, tetapi di balik dalam rumah tangganya itu dia masih memikirkan, membayangkan. Kalau laki-laki membayangkan wanita lain, kalau wanita membayangkan laki-laki yang lain. Itu membuat rumah tangganya nggak barokah, nggak bahagia. Kenapa? Karena mestinya memang suami istri harus betul-betul saling mencintai karena Allah, sehidup sesurga, kok semati. Ya. Mohon maaf, sebelum landasan tentang 5 pilar rumah tangga dalam Islam itu, satu hal kebiasaan di masyarakat yang harus saya ingatkan, dan insya Allah sudah tidak terjadi pada rumah tangga ibu, bapak ibu ketika terutama mau menikahkan anaknya. Mohon maaf, saya contohkan. Kalau bapak ibu anaknya putri, ya berarti kan mantunya laki-laki. Nah, ini masih ada di masyarakat kita. Ketika mengalungkan kembang, itu biasanya yang mengalungkan kembangnya bapaknya atau ibunya? Ibunya. Sudah salah. Udah gitu terus dia gandeng. Ini kan baru calon mantu, calon besan. Maksiat gak ini? Mestinya yang mengalungkan kembang, kalau mau pakai pengalungan kembang, ya bapaknya laki-laki ini. Nanti yang nuntun, yang gandeng ya bapaknya ini. Bukan yang mengalungkan ibunya, kemudian ibunya ini gandeng dengan bapaknya ini sama-sama baru calon. Ini kan maksiat ini. Kemudian belum suami istri di depan dikerubutin. Itu kebiasaan, ya kebiasaan yang keliru harus kita rubah. Kan kita bicara rumah tangga yang Islami. Ya. Saya perhatikan lagi juga, ini mohon maaf, kurang sopan juga itu, kurang menghargai orang tuanya laki-laki.
ketika mau akad nikah. Di sini saksi-saksi. Bapaknya si wanita calon pengantin ya. Bapaknya di sini anak laki. Bapaknya laki-laki di mana posisinya? Di sebelahnya atau di sono? Nggak sopan kan? Hanya domblong. Mestinya dah di depan dong. Setelah akad nikah nanti dia minggir ndak apa-apa. Ini kan aturan-aturan yang begini ini nggak Islam ini. Tapi kadang-kadang ya kita terima. Belum lagi waktu acara pernikahannya mau membina rumah tangga Islami, waktu pernikahan pakai ada acara nginjek telur. Itu yang nginjek telur tuh nggak berperi kehewanan. Loh, telur tuh nggak dimakan kan manfaat toh. Itu telur, itu ayam ketika menelurnya pakai ngeden-ngeden. Astagfirullah. Enggak, ini spill dari kalau kita membina rumah tangga Islami, landasannya itu apa? As-sa'adah wal barakah. Bahagia dan berkah. Baik, saya akan singkat. Apa dalam Al-Qur'an jumlahnya 30 juz, 114 surat, ayatnya ada 6.236 ayat. Ayat yang menjelaskan tentang iman, akidah dan tauhid tidak kurang mencapai 3.000 ayat. Ayat yang menjelaskan tentang doa ada 203 ayat. Ayat yang menjelaskan tentang kesabaran ada yang mengatakan 97, ada yang mengatakan 104 ayat. Dan ayat yang menjelaskan tentang masalah rumah tangga keluarga tidak kurang mencapai 140 ayat. Yang salah satunya hari ini kita kaji tadi sudah surat Ar-Rum ayat 21 dan surat yang ke-66 surat At-Tahrim ayat surat yang ke-66 ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pertanyaan saya Bapak Ibu, suami yang salih yang gimana? Istri yang salihah itu yang gimana? Yang bisa menjawab dengan benar, hadiahnya umroh bayar sendiri. Suami yang salih yang gimana? Istri yang salihah yang gimana? Orang tua yang salih yang gimana? Anak yang salih yang gimana? Anak yang salih yang gimana? Saya pernah kasih jawab nih. Ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama. Silakan. Suami yang salih yang gimana? Istri yang salihah yang gimana? Orang tua yang salih yang gimana? Anak yang salih yang gimana? Gimana Bapak Ibu? Mau jawab sendiri atau perlu bantuan? Gimana Pak? Nggak apa-apa saya jawab ini. Ridho ya? Masya Allah. Wah, alhamdulillah. Ini kode ikhlas, jangan lama-lama Ustadz. Yang tahu saya. Suami yang solih, istri yang solihah, orang tua yang solih, orang tua yang kalau ibu solihah, anak yang solih ada satu saja kriterianya. Apa itu? Yang bisa membawa dirinya dan keluarganya untuk menuju surganya Allah. Amin. Itu suami yang solih, itu istri yang solihah, itu orang tua yang solihah, itu anak yang solihah adalah yang bisa membawa dirinya dan keluarganya untuk menuju surganya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Baik, karena waktu. Terus apa pilar rumah tangga dalam Islam? Ada 3 ayat Bapak Ibu dari 6.236 ayat. Ada 3 ayat yang bunyinya sama tapi maknanya beda.
Ayat itu adalah misaqan ghalidhah. Ini suami istri kalau betul-betul mewujudkan rumah tangga Islami, dia harus paham ini. Misaqan ghalidhah itu bunyinya sama, maknanya beda. Misaqan ghalidhah yang pertama maknanya adalah akad nikah, setelah kunikahkan dan kukawinkan engkau, kemudian dia kuterima nikah dan kawinnya, ya. Setelah dia akad nikah itu apa? Maka berlakulah ini. Misaqan ghalidhah yang pertama adalah merupakan perjanjian yang kuat. Yang kedua perjanjian yang kokoh, dan yang ketiga adalah perjanjian yang suci. Akdu nikah, akad nikah, dia merupakan perjanjian yang kuat, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang suci. Maka canda guraunya bisa menjadi cerai betul. Ya, nggak boleh canda gurau kaitannya dengan masalah perceraian. Ya. Maka kalau suami istri memahami makna misaqan ghalidhah ini, perjanjian yang kuat, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang suci, betul-betul dia jaga keutuhan, keharmonisan rumah tangga itu dengan minta kepada Allah agar dia diberi kemampuan untuk mewujudkannya. Nah, jamaah sekalian, rumah tangga yang Islami adalah, yaitu landasan pilarnya ada 5. Yang pertama adalah dia menikah itu betul-betul untuk ibadah dan mencari keridhaan Allah. Siapa yang dia menikahnya betul-betul untuk ibadah dan mencari keridhaan Allah, maka Allah akan mampukan mewujudkan mahligai rumah tangga yang Islami, rumah tangga yang kata Nabi, baiti jannati, rumahku surga. Ustadz, dulu kami nikah aja Ustadz, kata orang, nikah saja. Ya sekarang mau diperbarui. Tidak ada masalah. Memperbarui niat itu memang benar. Nabi mengatakan, jadidu imanakum bila ilaha illallah, kamu berbarui iman kalian itu dengan la ilaha illallah. Kalau ada perjalanan kita dalam rumah tangga niatnya ada yang kurang pas, luruskan. Innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi landasannya adalah untuk ibadah dan mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah. Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Al-Baqarah 207. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibadah. Dan di antara manusia ada orang yang mencari, mengorbankan jiwanya untuk dapatkan ridhonya Allah. Yang kedua, pilarnya adalah amal soleh. Jadi suami istri itu dia menikah itu untuk beramal soleh. Makanya separuh dari pernikahan itu adalah, menikah itu separuh dari ketakwaan kepada Allah, separuh dari beragama kepada Allah. Sisanya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Kemudian yang ketiga adalah menikah itu adalah suami istri itu apa? Betul-betul ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Pilar yang ketiga adalah agar rumah tangganya bahagia, suami istri itu adalah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Yang keempat, 1 sampai 3 tadi kan dari saya. Nah, yang keempat dan yang kelima gantian dari jamaah, masa aku terus? Jadi apa yang keempat? Bapak Ibu, ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama. Masya Allah. Yang keempat adalah menikah itu, suami istri menikah itu apa? Liiqamatuddin. Untuk menegakkan agamanya Allah, untuk menjalankan perintah Allah, untuk menjauhkan larangan Allah. Ya. Makanya tadi ibadah terpanjang, ibadah terlengkap adalah rumah tangga. Ya, saya ulangi, pilar kebahagiaan itu 1, menikahnya dilandasi untuk ibadah mencari keridhaan Allah. Amin. Yang kedua adalah untuk apa tadi yang kedua?
Belum dilanjutkan aja sudah lupa. Nah, macam mana nih? Yang kedua tuh, satu untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua untuk apa? Beramal sholih. Yang ketiga untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam dosa dan permusuhan. Yang keempat apa? Untuk menegakkan agama Allah. Yang kelima, number 5. Yang kelima apa? Yang kelima adalah yaitu berbekal dengan ketakwaan kepada Allah. Ya, insya Allah kalau 5 pilar ini fatazawadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah, dan berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah yaitu bertakwa kepada Allah. Rumah tangganya akan berkah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga bermanfaat yang sekelumit ini. Kenang-kenangan dari saya ada 2 doa, 3 doa. Lazimkan, insya Allah dengan doa ini Allah akan berikan pertolongan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana, Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman, dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan kita bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera ditunaikan. Beramal saleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.